Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan ini kita berjumpa, dan dalam pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang kurban, atau di dalam kitab fiqih disebut al-udhiyah. Saudaraku sekalian, al-udhiyah ini kalau di dalam kitab fikih di sana ada ta'rifnya, ada definisinya. Al-udhiyah atau juga al-dhahiyah ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yawman nahr wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dalam definisi ini kita ketahui bahwa yang namanya udhiyah ialah hewan yang disembelih berupa al-ibil. Al-ibil itu onta. Wal bakar juga sapi, awil ghanam atau juga kambing. Dan itu disembelihnya yauman nahr, hari Idul Kurban, wa ayyamat tasyrik, dan di hari-hari tasyrik. Dengan demikian di sini ada 4 hari di mana orang diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Nanti hari Lebaran pertama dan 3 hari berikutnya yang disebut hari-hari tasyrik. Itu menjadi udhiyah, menjadi hewan kurban kalau dimaksudkan taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun motong kambing hari itu, motong sapi atau motong unta, tapi tidak dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, ya itu tidak jadi udhiyah. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, apakah ada syariatnya di dalam Islam? Masyru'iyatuha, disyariatkannya udhiyah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di sini ada kata inhar. Inhar ini maknanya sembelihlah kurban. Dan sebelum menyuruh salat dan juga kurban, Allah telah menyatakan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya telah kami berikan pada kalian itu nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu lakukanlah salat untuk Tuhanmu dan juga sembelihlah kurban. Selain ayat dalam surat Al-Kautsar ini, Allah pun berfirman pada surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ayat ini juga dimaknai sebagai dalil dari disyariatkannya kurban. Kami jadikan binatang kurban itu sebagai syiar dari sya'airillah. Wa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha wa dhaha al-muslimuna wa ajma'u ala zalik. Dalilnya juga selain dalam
ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Hajj dan surat Al-Kautsar tadi, ada dalil yang sudah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi sendiri melaksanakan pemotongan hewan kurban doha. Wa dohal muslimun. Nah, kaum muslimin juga telah melaksanakan pemotongan hewan kurban. Wa ajma'u ala zalik, dan para ulama berijma', bersepakat menjadikan berkurban itu sebagai bagian dari syariat Islam. Jadi dalilnya itu ada dari Al-Quran, dari amal Rasulullah SAW yang telah berkurban dan juga diikuti oleh kaum muslimin. Dan para ulama pun telah berijma atas disyariatkannya berkurban. Apakah ada fadilahnya? Apakah ada keutamaannya? Memang disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila adamiyyun min 'amali yaumin nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Di sini disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang manusia pada hari nahar yang lebih Allah cintai itu adalah ihraqud dam, mengalirkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Dan dijelaskan pula pada lanjutan hadis ini, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Jadi di sini dijelaskan bahwa nanti hewan kurban ini datang menjumpai pengurbannya biquruniha, tanduknya, bulu-bulunya, bahkan kuku-kukunya. Dan nanti darah yang mengalir dari sembelihan hewan kurban ini sudah menjadi pahala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Artinya pahala dari Allah itu sudah lebih dulu diraih sebelum sampai darah potongan dari hewan kurban itu menitis ke bumi. Jadi itu fadilahnya, itu keutamaannya Allah berikan kepada orang yang berkurban. Sahabat kemanusiaan, as'adakumullah, begitu mulia, begitu indahnya fadilah yang Allah berikan kepada orang yang berkurban. Kemudian kita ingin mengetahui sebenarnya hukumnya apa? Apakah itu suatu kewajiban yang kita harus laksanakan, dan kalau tidak kita lakukan menjadi berdosa, ataukah dia itu sunnah atau mubah saja? Di sini dijelaskan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yukrahu tarkuha, dan dianggap makruh meninggalkannya, ma'al qudrati 'alaiha, padahal orang itu mampu berkurban tapi dia enggak mau berkurban. Maka orang seperti ini makruh, dibenci oleh Allah. Jadi dia memang bukan wajib, dia itu sunnah muakkadah, tetapi ketika dia mempunyai kemampuan namun dia enggan berkurban, maka orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim li hadis Anasin
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahain aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berkurban bikabsyain dengan 2 ekor kambing amlahain. Amlahain, al-amlah itu ma yukhalitu bayaduhu sawadun, ma yukhalitu sawadahu, ma yukhalitu bayaduhu sawadun. Itu maksud amlahain. Amlahain itu seekor kambing yang bulunya itu putih dan hitam. Jadi 2 warna. Itu kambing yang Rasul sembelih. Itu amlahain. Akranain malahu qarnun. Dua-duanya punya tanduk. Jadi bertanduk, dan warna kambing itu aswad dan abyad. Jadi warna putih dan hitam dalam kambing itu. Kemudian para sahabat kemanusiaan Rasulullah SAW ketika menyembelih 2 ekor kambing tersebut, dia sembelih sendiri. Wasamma, dan dia baca bismillah, wa kabbara, kemudian dia bertakbir. Jadi dia membaca bismillah, kemudian dia bertakbir. Kemudian dari mana para ulama mengatakan ini hukumnya bukan wajib tetapi sunnah? Ya, di sini faqauluhu arada ayudhiya dalilan ala sunnah la ala wujub. Ada dalam hadis, iza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jadi kalau kamu sudah lihat hilal di bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian mau berkurban. Nah, ini ada kata mau berkurban. Arada ahadukum. Dan jadi kalimat arada ahadukum ini dipahami oleh para ulama bagi yang mau berkurban. Berarti ini menunjukkan ala sunnah la ala wujub. Dia hukumnya hanya sunnah dan tidak wajib. Bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kedua sahabat besar ini, la yudhiyani an ahlihima. Untuk keluarga keduanya dia tidak memberikan hewan kurban. Kenapa? Makhafata ayyura zalika wajiban. Dia khawatir nanti orang mengira kalau berkorban itu wajib. Para sahabat kemanusiaan rahimakumullah. Tetapi para ulama juga mengatakan, namun amalan yang sunnah muakkadah ini bisa saja berubah menjadi wajib. Mata tajib, bilakah itu menjadi wajib? Amalan sunnah ini menjadi wajib apabila di sana ada salah satu sebab dari 2 sebab. Pertama, ayyan zuraha liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayuti Allah falyuti'hu wa hatta law mata an-naziru fa innahu tajuzun niyabatu fima ayyanahu binazarihi qabla mautihi. Jadi berkorban ini berubah hukumnya jadi wajib apabila orang itu bernazar. Dia bernazar akan melakukan bentuk ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah bentuk ketaatan itu. Bahkan seandainya orang bernazar ini meninggal dunia, maka keluarganya harus menjadi ganti melakukan nazarnya itu. Nazar orang yang telah mati itu
karena dia semasa hidupnya telah menyatakan dia mau bernazar dengan menyembelih hewan kurban. Nah, jadi di sini memang sudah bernazar, maka berubahlah hukumnya yang semula sunnah itu menjadi wajib. Saniyan ayaqula hazihi llah atau hazihi udhiyah. Wa inda malikin idza ishtaraha niyatuhul udhiyatu wajabat. Yang kedua, seandainya ada orang membeli kambing ya, lalu dia mengatakan hazihi lillah atau hazihi udhiyah. Ini kambing atau ini sapi atau ini onta, itu adalah hewan kurban untuk saya. Nah, dengan berkata begitu, itu berubah menjadi wajib. Bahkan menurut Imam Malik, apabila orang membeli hewan niatnya untuk berkorban, maka itu wajibat, dia telah menjadi wajib dilaksanakan. Jadi ini berubah hukumnya menjadi wajib kalau dia bernazar. Sahabat kemanusiaan, as'adakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, segala apa yang telah disyariatkan dalam Islam itu ada hikmahnya, itu ada manfaatnya. Selain secara hablum minallah itu sebagai taqarrub seorang hamba kepada Allah, tapi ibadah kurban ini juga punya nilai dari sisi ijtimaiyahnya, sisi kemasyarakatannya. Di antara hikmah dari penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban itu, wal udhiyatu syara'aha Allahu, syariat Allah dalam hal udhiyah ini, pertama, ihya'an li zikra Ibrahim wa tawsi'atan 'alan nasi yaumal 'id. Dia sebagai upaya menghidupkan, sebagai sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita ketahui di dalam Al-Quran ada kisah bahwa Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail. Jadi di sana dikatakan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi dan dia jelaskan kepada putranya, dan anaknya itu mengatakan, lakukanlah sesuai perintah Allah, niscaya kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi itu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya, dan Allah ganti dengan seekor kibas. Jadi manakala kita sekarang melaksanakan ibadah kurban, kita menyembelih hewan dalam rangka melaksanakan ibadah kurban, itu juga sekaligus sebagai ihya'an li zikra Ibrahim alaihissalam, sebagai menghidupkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ada manfaat lain lagi, yaitu tausi'atan 'alan nasi yaumal 'id. Ini sebagai upaya untuk membuat orang-orang di hari raya Idul Adha itu menjadi diberikan keluasan. Ada rizki yang dia dapatkan di hari yang berbahagia itu, mereka memakan daging kurban. Nah, itu suatu keistimewaan. Orang mungkin jarang-jarang makan daging, tetapi di hari Id itu justru diberikan secara gratis. Yang mau daging kambing, yang mau daging sapi, yang mau daging unta, itu sebagai tausiah, sebagai keluasan rizki yang Allah berikan kepada hambanya di hari raya Idul Adha.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Di hari Id ini, bahkan juga di hari-hari tasyrik, itu dilarang puasa, bahkan haram berpuasa. Dan ini telah dijadikan sebagai ayyamu aklin wa syurbin, hari makan minum, dan hari di mana orang dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Jadi ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari di mana memang disebutnya hari makan minum, Allah pun mensyariatkan penyembelihan hewan kurban untuk diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat kemanusiaan, ada bahasan berikutnya itu mimma takun. Udhiyah itu hewan apa saja yang dijadikan hewan kurban. Wala takunu illa minal ibili wal bakari wal ghanam. Di sini disebutkan bahwa binatang yang dijadikan kurban itu adalah onta al-ibil, sapi al-bakar, dan kambing al-ghanam. Wala tujzi'u min ghairi hazihi salasah. Dan 3 jenis hewan inilah yang diberikan jaza, imbalan pahala ketika hambanya berkurban. Dari mana kita ketahui kalau itu termasuk an'am? Allah menyebutkan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak, bahimatil an'am. Yakni di sini disebutkan ada al-ibil, ada al-bakar, dan ada pula al-ghanam. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat kemanusiaan rahimakumullah. Kemudian, bolehkah kita berkorban dengan kambing yang sudah dikebiri? Nah, di sini dijelaskan la ba'sa bil udhiyati bil khosi. Jadi enggak mengapa kalau kita mau menyembelih hewan kurban dan korbannya itu sudah dikebiri. Dibolehkan itu. Bahkan Rasulullah berkurban bi kabsyain amlahain mawju'aini qasiyaini wa li'anna lahmahu atyabu wa alazzu. Di sini dijelaskan kambing seperti itu dagingnya lebih lezat, bahkan lebih bagus lagi. Kalau yang tidak boleh itu, kalau pada hewan itu ada aibnya. Wa min syurutil udhiyati as-salamatu minal uyub. Jadi dia binatang kurban yang selamat dari cacat. Jadi dia al-maridah al-bayinu maraduha, al-awra al-bayinu awruha, al-arja al-bayinu zal'uha, al-ajfa allati la tunqi. Jadi di sini juga yang binatang yang telinganya sudah enggak ada, tanduknya sudah enggak ada, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban.
Jadi binatang yang terlalu kurus itu juga jangan dijadikan hewan kurban, atau yang matanya sudah rusak, sudah picak kata bahasa kita itu, yaitu sudah tidak boleh lagi dijadikan hewan kurban. Walhasil, kalau kita mau berkurban, usahakan hewan yang kita jadikan kurban itu adalah hewan yang terbaik. Atau setidaknya kalau kita mampunya bukan yang terbaik sekali, itu yang memenuhi syarat saja. Saudara-saudara sekalian, sahabat kemanusiaan rahimakumullah, bilakah kita memotong hewan kurban itu? Apa sembarangan aja sebelum pulang sholat Jumat, sebelum pulang sholat Id ya, kita udah potong aja tuh kambing? Itu nggak boleh begitu. Wa yushtaratu fil udhiyati alla tuzbaha illa ba'da tulu'i syamsi min yaumil 'idi wa yamurru minal waqti qadra ma yusallil 'id. Disyaratkan di dalam memotong hewan kurban itu, hendaklah dia tidak disembelih kecuali setelah matahari itu terbit di hari raya Idul Adha hingga melewati seukuran waktu orang sholat Id. Dengan kata lain, dia baru disembelih setelah orang bubar dari sholat Id gitu. Qadra ma yusallil 'id wa yasihhu zabhuha, dan dianggap sah menyembelih hewan kurban itu ba'da zalik fi ayyi yaumin minal ayyamis salasah fi lailin aw naharin wa yakhrujul waqtu bil qada'i bin qida'i hazihil ayyam. Setelah hari pertama, hari Idul Adha itu, kita masih punya kesempatan 3 hari lagi untuk menyembelih hewan kurban, yakni di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lailaha, apakah itu di malam hari, naharoha atau di siang hari, silakan, mau malam mau siang. Dan baru waktu menyembelih hewan kurban itu habis ketika hari tasyrik yang 3 hari itu sudah berakhir. Jadi ditandai dengan masuknya waktu maghrib di hari tanggal 13. Jadi kalau sudah tanggal 11, 12, 13 waktu maghrib tiba, berarti kesempatan menyembelih hewan kurban itu sudah tidak ada lagi. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina haza an nusalliya summa narji'a fananhara." Awal kali yang kami lakukan pada hari Idul Adha itu adalah melakukan salat Id. Kemudian kami pulang dan kami menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana. Siapa orang yang melakukan sesuai dengan itu yang saya sebutkan tadi, maka dia telah menepati sunnah kami, menyesuaikan diri dengan sunnah kami. Tetapi waman zabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Tetapi jika ada orang menyembelih hewan kurban padahal belum pulang dari sholat, orang-orang masih pada di masjid, dia sudah potong saja itu hewan kurbannya,
itu mah enggak jadi hewan kurban, tetapi dia lahmun qaddamahu li ahlihi, itu hanya daging biasa yang dia peruntukkan bagi keluarganya, tidak termasuk ibadah sedikit pun kalau dikaitkan dengan ibadah kurban. Artinya tidak termasuk ibadah kurban manakala dia menyembelihnya itu sebelum orang pulang dari sholat Id. Wa qala Abu Burdah khatabana Rasulullah SAW, Rasul berkhutbah kepada kami Yauman Nahar, dia mengatakan, man shalla salatana wa wajjaha qiblatana wa nasaka nusukana fala yazbah hatta yusalliya. Siapa orang yang sholatnya seperti sholat kita dan dia arahkan wajahnya ke kiblat kita dan dia beribadah sebagaimana ibadah kita, maka janganlah dia sembelih dahulu hewan kurban sehingga kami selesai melaksanakan sholat. Hadis riwayat Asy-Syaikhan dari Rasulullah SAW, man zabaha qabla salati fa innaha yazbahu li nafsih. Kalau ada orang menyembelih hewan kurban sebelum usai sholat Id, maka itu hanya menyembelih hewan untuk dirinya. Wa man zabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Tetapi siapa orang yang menyembelih hewan korban setelah sholat Id, yakni setelah selesai 2 khutbah, itu berarti dia telah menyempurnakan ibadahnya dan itu sesuai dengan sunnah yang diperintahkan kepada kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat kemanusiaan, as'adakumullah. Kalau kita hanya punya 1 ekor kambing, padahal di rumah kita ada beberapa orang, cukupkah kita berkorban dengan 1 ekor kambing? Di sini dijelaskan, idza dhahal insanu bi syatin min ad-dha'ni awil ma'izi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Bila ada orang berkurban dengan seekor kambing, maka itu telah cukup bagi dia berkurban dan juga dia boleh meniatkan untuk ahli rumahnya. Untuk orang serumah 1 ekor kambing itu diperbolehkan. Faqad kana ar-rajulu minas sahabah radhiyallahu anhum yudahhi bisyat an nafsihi wa an ahli baitihi. Sahabat Rasulullah SAW pernah ada yang berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Wa an ahli baitihi. Fahiya sunnatu kifayatin. Itu adalah sunnah yang sunnah kifayah. Artinya cukup walaupun hanya 1 ekor kambing. Kemudian ada riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mensahihkan hadis tersebut. Anna Abu Ayyub qala, Abu Ayyub berkata, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Pada masa Rasulullah ada pula seorang sahabat yang berkurban hanya dengan 1 ekor kambing. Dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka makan, bahkan mereka juga bisa memberi kepada orang lain. Jadi di sini telah jelas bagi kita bahwa bila kita dalam satu rumah, di mana anggota rumah kita itu lebih dari 1 orang, padahal
hewan yang kita mau sembelih itu cuma satu, misalnya 1 ekor kambing saja, maka dia boleh berniat untuk dirinya dan untuk keluarganya, walaupun hewan kurbannya cuma 1 ekor. Di sini juga tajuzul musyarakatu fil udhiyati iza kanat minal ibili awil bakar. Apabila hewan kurbannya itu berupa onta dan sapi, itu boleh untuk banyak orang. Banyak orang di sini artinya lebih dari 1. An sab'ati ashkhasin, untuk 7 orang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-budnah atau al-badanah an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Pada masa mereka berada di Hudaybiyah, mereka menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud serta At-Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian, sahabat kemanusiaan rahimakumullah, kemudian juga menjadi pertanyaan buat kita apabila keluarga kita telah meninggal dunia, lalu teringat oleh kita bahwa keluarga kita itu belum berkurban semasa hidupnya, atau keluarganya belum membelikan untuk dia hewan kurban. Sekarang saat mereka itu sudah meninggal dunia, kita punya rizki, bolehkah kita menyembelih hewan kurban kita niatkan untuk mereka? Banyak ulama membolehkan, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah. Dia menjelaskan boleh kita menyembelih hewan kurban dan kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana kita boleh melakukan haji badal bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya, itu kan boleh. Atau juga kita misalnya menggali sumur, memberikan fasilitas umum di masyarakat, lalu kita niatkan buat keluarga kita yang telah meninggal dunia, itu dibolehkan. Dan kemudian manakala sudah sampai waktu berkurban, padahal kita ini belum diakikahkan, nah di sini ada ulama berpendapat boleh dalam satu hewan itu, atau kita niatkan ini untuk 2 kepentingan. Pertama, kepentingan niat berakikah, yang kedua niat berkurban. Padahal hewannya cuma itu saja. Jadi bukan untuk akikah tersendiri, untuk kurban tersendiri. Nah, manakala waktunya bersamaan seperti itu, silahkan. Itu dalam hewan yang hanya untuk 1 kepentingan, kita niatkan untuk 2, yaitu untuk akikah dan untuk kurban. Saudara-saudaraku sekalian, pada penghujung dari pembahasan kita ini tentang apakah kita menyembelih sendiri atau nyuruh orang, mana lebih afdal? Yusannu liman yahsunu zabhu ayazbaha udhiyatahu biyadihi. Bagi orang yang sudah terampil menyembelih hewan kurban, itu lebih afdal kalau dia itu menyembelih sendiri hewan kurban yang dia sudah niatkan untuk dia jadikan hewan kurban. Jadi afdolnya itu tidak usah nyuruh orang lain. Bahkan kalau dia sudah serahkan ke panitia, dia sendiri yang mau menyembelih, itu silahkan. Itu yang lebih afdol. Kalau orang mau menyembelih hewan kurban, yaqulu bismillahi wallahu akbar.
Sebelum dia menyembelih hewan, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca takbir Allahu Akbar. Allahumma haza an fulan. Ya Allah, hewan kurban ini untuk, sebut namanya. Misalnya untuk saya, atau untuk anak saya, atau untuk siapa, sebut namanya. Ya Allah, hewan kurban ini dari si fulan. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW zabaha kabshan wa qala bismillahi wallahu akbar Allahumma aza'anni wa amman lam yudhi min ummati. Nabi itu ketika menyembelih hewan kurban, dia membaca basmalah, membaca takbir, kemudian dia kata, ya Allah, ini hewan kurban dari aku dan dari orang yang belum pernah berkurban dari umatku. Ya, jadi ini Rasul niatkan buat dirinya dan untuk umatnya yang belum berkurban. Jadi ingat itu bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma haza anni taqarruban ilallah. Tetapi apabila dia tidak cakap menyembelih, hendaklah itu dia menyaksikan dan hadir dalam tempat penyembelihan itu. Karena Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, ya Fatimah, Qumi fashhadi udhiyataki fa innahu yaghfiru laki inda awali qatratin min damiha kulla zambin amil tihi. Wahai Fatimah, bangkitlah dari dudukmu, bangunlah, saksikanlah ini hewan kurbanmu, sejak tetesan pertama dari darahnya itu sudah Allah hapuskan dosa yang telah engkau lakukan. Dan katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sehingga pada saat itu, ya Rasulullah, apakah ini untuk kamu dan ahli bait kamu saja ya Rasulullah, atau untuk muslim semuanya? Begitu kata Nabi, balil muslimina ammatan. Bahkan juga untuk orang muslim seluruhnya seperti itu. Kalau mampu maksudnya silakan sembelih sendiri, kalau tidak hadir dan saksikan. Demikian sahabat kemanusiaan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam tema-tema yang lain. Untuk ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Dan kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.